الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجات بالجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعد ذلك. Di malam Selasa yang telah lewat, kita stop pas di balum tuntung hadis ini, ya. Jadi ulun buliki sedikit berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah, keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin, pada satu waktu, la yakhruju fiha, yang tidak keluar beliau, fiha, di waktu itu, wala yalqahu, dan tidak ada menemui beliau, fiha, di waktu itu, ahadun, seseorang pun. Fa'atahu Abu Bakrin, lalu mendatangi kepada beliau oleh Abu Bakrin, faqala: ma ja'a bika ya Aba Bakrin? Apa yang mendatangkan engkau wahai Abu Bakrin? Atau apa yang menyebabkan engkau datang wahai Abu Bakar? Qala, lalu beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar, kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku keluar menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anzura, dan memandang, fi wajhihi, wat taslima alaihi, dan memberi salam ke atasnya. Falam yalbas, dan tidak berselang lama, an jaa Umar, datanglah Sayyidina Umar, faqala, lalu beliau berkata, Rasul bersabda, ma jaa bika ya Umar? Apa yang menyebabkan engkau datang wahai Umar? Qala, lalu beliau pun berkata, Sayyidina Umar, al-ju'u ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana qad wajadtu, dan aku mendapatkan ba'da dzalik, sebagian demikian, yaitu maksudnya Rasulullah pun dalam keadaan lapar. Fantalaku, maka berangkat mereka semua, yaitu Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ila manzili Abil Haytham ibn al-Tayhan, kepada rumah Abil Haytham
ibni Tayyihan Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, wa kana rajulan, dan adalah beliau yaitu Abul Haytham rajulan seseorang katsiran nakhli wasyai, yaitu banyak bisi kurma dan banyak bisi kambing. Walam yakun lahu khadamun, dan tidak ada terhadap beliau itu pembantu. Falam yajiduhu, dan mereka yaitu Rasul, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kadang mendapatkan Abul Haytham. Faqalu, lalu mereka berkata limraatihi, kepada istri beliau, aina sahibuki, di mana suami engkau? Sahib bermakna laki, ya. Di makna laki engkau. Faqalat, lalu berkatalah istri beliau, intalaqa yasta'dzibu lanal ma'a, pergi berangkat, yasta'dzibu mengambilkan air untuk kami. Yasta'dzibu yaitu mengambil air tawar, lana untuk kami. Falam yalbasu, dan tidak berselang lama mereka berdiam, anja'a Abul Haytham, datanglah Abul Haytham bikirbatin, dengan girbah, yaitu kulit kambing yang diulah gasan wadah banyu. Yaz'abuha ayyamla'uha, yang mana beliau mahibakinya, memenuhinya. Fawada'aha, lalu meletakkannya. Summa ja'a, kemudian datang beliau, yaltazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaltazimu yaitu memagut, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufaddihi, dan kemudian bi abihi wa ummihi, yufaddihi yaitu berkata dengan ucapan pidaka abi wa ummi, ibumu dan bapak, ibuku dan bapakku sebagai tebusan. Jadi maksudnya di malam Selasa yang telah lewat sudah ulun jelaskan bahwasanya beliau sampai bersumpah untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokoknya ulun harus berkhidmat, dan tebusannya kalau seandainya kada ulun maka mama dan abah ulun, ya. Sampai di situ semalam di malam Selasa yang telah lewat. Lalu selanjutnya ceritanya, summan talaqa bihim ila hadiqatihi, lalu pergi yaitu Abul Haytham tadi bersama bihim dengan mereka, yaitu dengan Rasul, dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ila hadiqatihi, ke kebun beliau. Berangkatan seberataan ke kebun. Fabasata lahum bisatan, lalu menguraikan bagi mereka bisatan, satu uraian atau tikar. Summan talaqa ila nakhlatin, lalu kemudian pergi beliau yaitu Abul Haytham ila nakhlatin, ke sebuah pohon kurma. Faja'a bikinwin, lalu datang dengan membawa kinwin yaitu ranting kurma yang ada kurmanya, ranting yang ada buah kurma, atau bahasa kita tuh tangkai, tangkai yang ada kurmanya. Jadi kalau anggur itu kan disebut dengan tangkai anggur, ya. Fawada'ahu, lalu meletakkan di hadapan Rasul. Kalau pisang setundun, kalau kurma ini yaitu disebut dengan arjun, yaitu kurma yang masih di tangkainya. Fawada'ahu, lalu meletakkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala tanaqqaita lana min rutabihi, apakah atau kenapa engkau kada memilihkan untuk kami min rutabihi, daripada kurma rutab, nang masih rutab itu nang masih separuh masak separuh masih belum lagi. Ini paling nyaman, ada manisnya ada pahit-pahitnya campur, rutab ngarannya, ya. Faqala ya Rasulullah, lalu ujar Sidin dijawab tadi, menjawab kepada perkataan Rasul, ya Rasulullah, inni aradtu, sesungguhnya aku ulun, aradtu ulun ingin, antakhtaru
pian memilih min rutabihi daripada rutobnya, wa busrihi dan busur. Busur itu kurma nang belum masak bujur. Jadi ada kurma ini banyak ngarannya pian. Ya. Kalau kita apa ngarannya bani, ngarannya semacam itu. Kalau bani itu, kalau belum masak ngarannya bani, kalau sudah masak ngarannya baras. Kalau sudah belum masak, kalau belum digiling ngarannya bani, kalau sudah digiling ngarannya baras. Imbahnya dimasak ngarannya nasi. Kalau kelimpatan masak ngarannya bubur. Kalau kada masak bujur belantahan, masing-masing padahal sebuting jadi baras-baras juga. Kalau kurma ini juga banyak karena tingkatan-tingkatan dari nang masak, kemudian nang setengah masak, kemudian nang belum masak bujur, kemudian ada nang masih mantah. Subhanallah, ulun kada hafal juga ngarannya ya, karena kada sampat umpat bahuma di kurma. Cuman tahu sekedar gitu aja, karena kalau kita belajar biasanya ada disebutkan. Bahkan ada ulama yang menazomkan dalam bentuk nazoman ngaran-ngaran kurma. Ya, subhanallah. Jadi rutab ujar sini apa? Ya Rasulullah, ulun pengen pian itu memilih serongan, hendak nang rutab, hendak nang busur, silahkan. Jadi kadang diambilkan ini semacam karena pian kada kawa memilih, jadi ulun berikan pilihan. Pian bebas hendak memilih apa saja. Fa'akalu lalu makan mereka, wasyaribu dan kemudian minum mereka min dzalikal ma daripada air yang tadi dibawakan oleh beliau. Banyu dingin biasa aja minumnya. Amun kita macam-macam sudah minuman, alhamdulillah. Ya. Jus ada, es ada. Alhamdulillah, nikmat kita luar biasa. Kadang kalau disambati banyak banget macam-macamnya sudah ini. Ya. Cuman ya tinggal hati-hati aja, jangan terlalu banyak minum-minum nang apa kurang sehat. Minumlah banyu putih banyak. Sehat, murah, meriah. Itu paling sehat sudah minum banyu putih. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hada ini," kata beliau. "Walladzi nafsi biyadihi," beliau bersumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya, itu apa? Allah. Artinya apa? Wallahi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Minan naim, hada ini adalah ini, yaitu kurma dan air. Minan naim daripada kenikmatan, alladzi tus'aluna anhu, yang kalian ditakuni daripadanya, yaumal kiamati, di hari kiamat nanti. Banyu lawan kurma aja kena ditakuni. Apalagi kita nang ya alhamdulillah nikmat luar biasa, banyak kena takunannya. Makanya kan ada perumpamaan orang sugih lawan orang miskin itu kayak orang masuk supermarket. Orang sugih bata tukar banyak, hibak keranjang isinya. Orang miskin cuma nang ditukar tusuk telinga bener aja sebuting. Apa tusuk telinga Pak? Korek telinga. Ketika hendak keluar maka harus melewati kasir dulu. Kadang langsung keluar aja. Di kasir inilah nang berduhulu keluar melewati kasir siapa? Orang miskin. Banyak datang ke kasir rebuting, mungkin oleh kasir kan sabayagin kan melambati aja. Kayak itu juga mungkin di akhirat kan orang miskin lewat pas dihisap, bah miskin. Aja masuk aja sudah kada bisa dihitung gitu. Kada ada nang dihitung. Tapi orang sugih, oh hati-hati. Hitungannya banyak. Di kasir stop dulu pian, kita berhitung dulu. Wah. Iya nang sekali dihitung setroknya panjang mana? Lain setrok sakit lain apa? Setrok. Lain setrok lain ya. Setrok kertas catatan pembayaran sepanjang benar. Antriannya laos benar. Kenapa? Tukarannya banyak. Nang kayak itu juga ujar ulama, seperti itulah kena gambaran orang sugih. Banyak juga hitungannya. Ya. Kalau kurma lawan banyu aja cagar dihisap, bagaimana nang lain? Di antara doa yang kita baca kalau pas sembahyang Jumat biasanya kan apa? Surah apa yang kedua habis Jumat, sembahyang Jumat. Apa yang biasanya kita baca? Allahumma hasibni hisaban yasira.
ketika ayat terakhir daripada sembahyang Jumat di rakaat kedua. Apa ayatnya? Al-hatal insan. Sabihis pertama kan, kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah yang kedua. Cuman maksud unang terakhir nang kita dianjurkan membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Pas sampai inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kami yang akan menghitung mereka. Lalu kita memohon, ya Allah, hitunglah ulun dengan hitungan yang nyaman, gampang. Itu doa nang dianjurkan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah ulun dengan hitungan yang gampang, kada betele-tele. Ada lagi doa nang satunya, Allahumma adkhilnil jannata min ghairi hisabin wala adab. Oh, ini lebih lagi. Ya Allah, masukkan ulun ke surga kada pakai hisab, kada pakai siksaan, masuk aja langsung. Terserah aja nang mana lagi pilihannya. Hendak nang masuk surga kada pakai hisab, hendak nang surga dihitung tapi pelan game sedikit aja, silakan. Intinya baca doa, karena dianjurkan. Nabi pun ketika melewati ayat rahmat, Nabi berdoa. Ketika melewati azab, maka Nabi berdoa minta perlindungan. Maka kita pun dianjurkan kalau melewati ayat yang tentang rahmat, maka kita mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun. Hadza tadi, yaitu apa? Hadza an-na'im, kenikmatan. Alladzi tus'aluna anhu, yang kamu akan ditakuni daripadanya yaumul qiyamah. Apa aja nikmat itu? Zillun baridun, naungan nang sejuk. Tadi kan dudukkan di kebun, naung kalau di kebun, apalagi siang panas-panas di kebun, bah asik benar, mencokan, bemasakan, nikmat, asik tetawaan, masya Allah. Di bawah pohon, bah. Apalagi pohonnya rendah, memutik tinggal berduduk aja kau memutik. Nah, tapi biar kada ada di dunia, kada apa-apa, karena di surga kita memutik itunya ya. Zillun, naungan, baridun yang sejuk, yang apa jurang tuh dingin. Warutabun thayyibun, dan kemudian rutab kurma tadi, thayyib nang bagus. Ditakuni nikmat-nikmat itu. Wa ma'un baridun, kemudian air yang dingin, air yang sejuk. Takuni nikmat itu kena seberatan. Makanya ada perkataan, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan perkataan Imam Ali. Al-malu halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta yang kita dapat yang halal itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau didapat dengan cara yang haram, maka apa? Siksa sudah kada pakai dihisab lagi, langsung jadi siksa buat yang mendapatkan itu tadi. Na'udzubillah. Ya. Fantalaka Abul Haytham, lalu berangkat pulang Abul Haytham, liyasna alahum ta'aman, untuk membikinakan bagi mereka ta'am, membikinakan, maulahkan pulang gasan Rasul. Tadi sudah diberi makani rutab, kurma, nyaman, sudah segar kan. Lalu Sidin bulik pulang ke rumah, maulahkan makanan gasan Rasul dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi, la tazbahanna lana dzata darrin. Ujar Nabi, jangan menyembelih untuk kami dzata darrin, yang mempunyai banyu susu. Kambing nang masih menyusui jangan disembelih, kasihan anaknya kena. Nah, ini para pekorban kambing, tapi kita jarang kambing ya, sapi. Kalau sapi masih menyusui, usahakan jangan dikorbankan. Apalagi sapinya masih bisa anak, maka itu jangan. Biarkan sampai anaknya gonol, hanya kena hendak dikorbankan. Ya. Tapi kalau memang kadada, ada apa-apa, sehat kadada menyusui, ada apa-apa untuk dikorbankan. Korban kau bulan tahun ini Islahul Ummah berapa ekor? Empat. Alhamdulillah 4 sudah dapat. Laki. Sapi laki. Oh, sapi laki kita udah menyusuinya. Sapi laki. Jadi dianjurkan kalau hendak menyembelih sesuatu jangan dipisahkan antara kuitan lawan anak.
Ini rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada makhluk bukan manusia pun Rasulullah memberi rahmat beliau. Fadzabaha lahum anaqan aw jadyan. Lalu menyembelihkan untuk mereka anak. Anak itu kambing bebinian nang umurnya masuk 4 bulan. Jadi masih anak kambing nih. Nah, bahasa Arabnya anak. Berarti kita ada juga kalau bahasa kita anak-anak. Berarti mungkin diambil dari bahasa Arab juga. Ya. Atau kata beliau perawinya tadi au jadian atau nang disembelihkan sidin jadian. Apa itu jadian? Kambing laki tapi belum mencapai setahun, umurnya kurang setahun. Kambing itu kan kalau masih halus daging itu pian empuk benar masya Allah. Tapi orang kita kan tapi wani makan kambing padahal kan apa-apa makan kambing itu asal dagingnya aja nang lamak-lamaknya jangan ya. Nang mau olah jadi penyakit itu kan karena bumbu-bumbunya. Lalu di situ timbul penyakit. Amun dagingnya aja pian aman bahkan kededak kolesterol. Itu sudah terbukti. Orang Arab tuh makan kambing kayak apa pian. Alhamdulillah selamatan aja. Ya. Orang kita ini sudah terlanjur takutan lawan cara masaknya memang kita ini kan banyak besantan, banyak bauya, banyak itu. Lalu timbullah penyakit. Coba kalau kambing bener aja, kambing polos kada usah ditambahi bumbu macam-macam, dagingnya aja makan pian. Insya Allah kada kota makan banyak. Sate. Fa'atahum biha fa'akalu, lalu mendatangkan kepada mereka biha dengan kambing yang disembelih tadi itu, fa'akalu, lalu mereka makan. Subhanallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersabda Rasul pulang berkata kepada Abul Haytham, hallaka khadimun, apakah engkau mempunyai pembantu? Ujar Nabi, adakah kami si pembantu? Faqala, lalu ujar Abul Haytham, la kadadda ulun. Qala, lalu Nabi bersabda, fa idza atana sabyun fa'tina. Ujar Nabi apa? Apabila kena datang kepada kami ada perang lalu ada tawanan, datang kepada kami. Jadi kalau terjadi kena ada peperangan lalu kemudian orang muslim menang, kemudian dapat ada tawanannya, maka ikam datang. Kena aku bari ikam istilahnya janji Nabi gitu. Diunjuki. Fa'tina, maka datang kepada kami. Fa'utiya sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini, lalu kemudian terjadilah ada peperangan dan kemudian orang-orang muslim menang, lalu didatangkan kepada Rasul bi ra'saini dengan 2 tawanan. Laisa ma'ahuma salithun, yang mana kedadak ketiga, cuman 2 ikung aja ada tawanan. Fa'atahu, dan tawanan kalau ada orang perang lalu kalah maka otomatisnya jadi budak terhadap nang menang. Nah, makanya di dalam fikih itu kan ada bab tentang budak. Cuman hari ini sudah sekedar belajar aja, untuk prakteknya kada ada lagi budak sudah. Hukum-hukum tentang budak ya. Fa'atahu Abul Haytham, lalu mendatangi kepada beliau Abul Haytham, datang kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhuma. Imbah didatangi oleh Abul Haytham, lalu kemudian ujar Nabi, nah ikam ikhtar, pilih di antara 2 tadi, ikam pilih. Qala ya Rasulullah ikhtar li, lalu kemudian ujar Abul Haytham, ikhtar li, pilihkan untuk ulun pian. Nah, ini adab bagaimana seseorang ketika di hadapan orang yang soleh, apalagi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika disuruh maka menyerahkan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab di hadapan Rasul. Nah, begitu juga ketika kita berhadapan di hadapan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka ketika diberikan pilihan maka kita serahkan kepada beliau, pasrahkan kepada beliau. Pian aja nang milihkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi bersabda, innal mustasyara mu'tamanun, sesungguhnya mustasyar orang yang diajak bermusyawarah, mu'tamanun maka ia dipercaya.
ini mustasyar artinya kalau kita bermusyawarat lawan orang nang kita percayai, maka orang nang diajak bermusyawarat ini hendaklah memberikan nasihat nang benar. Jangan menyesatkan nasihatnya, malah maulah orang jadi kada benar jadinya. الفاتحة لما شهد قهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاهم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهتنا وبلدان الإسلامية ويصلح العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله. Innal mustasyara mu'tamanun khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi ma'rufa. Ketika Nabi diminta untuk memilihkan oleh Abul Haytham, maka beliau bersabda, hadis ini masyhur, innal mustasyar mu'taman. Sesungguhnya orang yang diajak bermusyawarah itu mu'taman, dipercayai. Berarti kalau dipercaya jangan menasehati nang kada bujur. Dimintai nasihat kepada misalnya, ya padahin nang baik-baik nang bujur-bujur, jangan malah menyesatkan lawan orang nang minta nasihat. Khud, lalu ujar Rasul, khud hada, ambil yang ini. Nah, jadi dari antara dua itu lalu Nabi menyuruh, khud hada, ambil ini. Fa inni ra'aituhu, sesungguhnya aku melihatnya, yusalli, inya salat. Wastausi bihi ma'rufa, wastausi bihi maksudnya apa? Terimalah nasihatku. Istausi, berwasiat, bihi dengannya, ma'rufa, yang bagus-bagus. Artinya apa? Terimalah nasihatku dan berikan, lakukan haknya dengan berbuat ma'ruf. Itu. Istausi bihi ma'rufa, berwasiatlah dengannya yang bagus-bagus. Artinya apa? Jalankan nasihatku, terimalah nasihatku, wasiatku, yaitu dengan memberikan kepadanya yang baik-baik, ma'ruf. Imbah itu sudah, fantalaka Abul Haytham, lalu berangkat Abul Haytham ila imraatihi, kepada istri beliau. Boleh dibawa tadi budak pemberian yang diberi oleh Rasul, boleh ke rumah, fa akhbaraha, lalu memberitahu bini Sidin biqauli Rasulillah, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat imra'atuhu, lalu berkata istri beliau. Nah, jadi dipadahi, nih ada budak diberi Rasul dan Rasul nak memilihkan, lalu Rasul berwasiat supaya berbuat baik kepada budak ini. Lalu apa? Faqalat imra'atuhu, berkatalah istri beliau, ma anta bibalighi ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu. Ujar bini Sirin apa? Ma anta bibalighin, tidaklah engkau bisa sampai, haqqa ma qala fihi, akan hak apa yang dikatakan, yang disabdakan padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada kawa ikam nang disabdakan Nabi untuk berbuat ma'ruf kecuali dengan cara satu apa? Illa an tu'tiqahu, kecuali engkau merdeka akan inya, ujar bini. Amun nangki itu nasihat Rasul, amun nangki itu wasiat Rasul, ikam kada kawa sampai kepada mencapai nasihat itu kecuali dengan cara apa? Ikam bebasakan budak ini. Ini pendapat nang bini. Ini bini nang luar biasa ya. Istri-istri sahabat luar biasa. Ada kitab ditulis apa namanya? Ada rijal haular Rasul, kemudian ada nisaun haular Rasul. Perempuan-perempuan yang ada di sekeliling Rasul, tapi perempuan-perempuan yang hebat. Itu bini sahabat dan hebat-hebat pun.
Nah, jadi bebinian kada kalah perannya lawan laki-laki ketika di zaman Rasul itu tugasnya juga mereka penting-penting. Hanya saja mungkin tertutup dengan kelebihan para sahabat yang jauh di atas. Tapi sebenarnya perempuan bebinian pun luar biasa perannya. Seperti ini, bebinian luar biasa memberikan pendapat kepada lawan laki. Laki kada terpikir untuk bagaimana melaksanakan wasiat Rasul supaya berbuat ma'ruf baik tadi itu apa? Cuman pakai sahelon bini, lalu bini memberikan pendapat. Ikam kadakawa sampai untuk sampai kepada mencapai apa yang diwasiatkan Rasul kecuali dengan cara apa? Bebaskan inya itu. Dan yang laki bujur juga, masya Allah. Ini perempuan-perempuan yang hebat. Illa an tu'tikahu, kecuali engkau memerdekakannya. Qala, lalu berkatalah beliau yaitu Abul Haytham, fahuwa atikun, sesungguhnya fahuwa, maka ia merdeka, bebas, langsung bebas. Pahala memerdekakan budak ini luar biasa. Makanya kan banyak hadis-hadis Rasul yang memberikan iming-iming kepada kita, barang siapa yang gini maka pahalanya sama seperti memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak ini termasuk pahala yang luar biasa. Berat soalnya harganya larang dan kadang-kadang memang diperlukan. Jadi berat untuk memerdekakan budak ini. Tapi kalau kawa, wah ini luar biasa. Berarti orang ini punya kedermawanan yang tingkat tinggi. Fahuwa atikun, maka ia merdeka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yab'ats, tidaklah mengutus nabiyan akan seorang nabi, wala khalifatan, dan juga tidak mengutus seorang khalifah, illa, melainkan walahu, baginya, bitanatani, dua orang mukhlis yang mencintai. Bitanah itu adalah al-muhib al-khalis lirrajuli, orang yang mencintai, yang ikhlas kepada kita, itu namanya bitanah. Bitanah itu kayak apa ya, sesuatu yang andakannya dihiga sini yang menempel lawan parak-parut, kayak bahasa kita mungkin gampangnya pendek. Dan diistilahkan dengan bitonah, kenapa? Kedekatan, karena paraknya pendek ini, maka ketika ada orang nang parak lawan kita diistilahkanlah bitonah. Atau bahasa wahid ini itu Pak, kepercayaan. Atau apalagi asisten. Bitonatani, ada dua asisten atau dua kepercayaan, yang mana satu bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Satu orang kepercayaan yang mana bisa menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya daripada mungkar. Nah, tukang bisik ini pian penting. Kalau seorang pejabat ada bisik asisten dan asistennya ini jahat, maka pejabat yang ini bisa jadi jahat juga. Dan tukang bisik nih, anu Pak nang itu na tapi rajin masuk kian ampi aja. Sidin kata tahu apa? Iya kah Sidin? Kan percaya lo ini sudah, ini orang kepercayaan. Diampihim sudah. Anu Pak itu na orangnya masya Allah rajin benar, pian nagahkan jabatannya, naik jabatan. Tukang bisik ini nang harap pada pejabat, pada bupatinya, pada bupati. Tukang pada pejabatnya itu. Satunya lagi kena ada bitonah yang bagus, ketika pejabatnya napa atau salah misalnya dibisiki, ini kada bujur Pak, pian tersalah. Kena masyarakat kada ketujuan pian. Kalau mendengar, maka inilah bitonah yang bagus. Nah ini setiap orang ini ada bisik mungkin itu. Hanya saja tingkatannya masing-masing, ada yang bujur-bujur terpercaya, ada yang setengah tadi terpercaya. Bitanatun, yaitu orang kepercayaan, ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Wa bitanatun, dan kemudian orang kepercayaan, la ta'luhu khabala, yang tidak mencegahnya khabala, berbuat kejahatan, kerusakan. Justru ketujuh kawan rusak tambah ketujuhnya, ini nang bahaya. Makanya mencari kawan pun kita kalau belum menjadi pejabat, mungkin kawan ini nang sifatnya kena. Bakawan kalau tersalah kawan bisa bahaya.
Terdapat kawan yang baik, alhamdulillah. Kawan yang bisa membawa, ayo ke masjidan yuk, ayo ke majlis yuk, ayo tulakan ke sana, masya Allah, ke sana kemari beribadah aja, gawin. Tapi dapat kawan yang kada bagus, bahaya. Dibawainya ke mana? Nang asalnya punya masya Allah rajin ke masjid, rajin ke sekolahan, tapi dapat kawan yang tersalah, mulai berkurang, ke masjid mulai kurang, akhirnya kena ke masjid lagi, sekolah mengoler, akhirnya ampih. Dan ini ada terjadi seperti itu. Jangan sampai salah pilih kawan, terutama anak-anak yang sekolah menuntut ilmu. Pilih kawan yang bisa memotivasi untuk bisa menjadi semangat dalam menuntut ilmu. Jangan terpilih kawan yang cocok benar aja misalnya, tapi ini membawa kesalah. Cocok, tapi cocoknya dari segi apa? Cocok sama-sama. Nah, ini bahayanya. Kada laki-laki, kada bini-bini sama. Kalau tersalah kawan bahaya. Ada dulu santri yang tersalah kawan, padahal orang kampung baik asalnya, tapi tersalah kawan akhirnya apa? Kediskotikan dan rusak akhirnya, sampai akhirnya diampihi sekolah bebinian pian, ya Allah. Ketahuan akhirnya dari pihak sekolah, akhirnya diampihi, dan sekali diampihi kebingungan, kuitannya pun bingung kayak apa, karena keputusan sudah seperti itu, pelanggarannya kan sudah termasuk parah. Diskotik bernyanyian pulang, mbak, ya mungkin kada sampai mabuk ada, tapi sudah kada sepantasnya, akhirnya diampihi. Mbah itu datang ke anaknya ke rumah berkuciak, mulai lawang, mulai di luar berkuciak, guru tolongi ulu, Allah takajud. Mbah itu dibawa masuk dan sehati, alhamdulillah sudah bagus, alhamdulillah ya. Cuman pelajaran buat siapapun, pilihlah kawan yang bisa membawa kepada kebaikan. Terutama yang anom-anom, yang masih muda-muda, ini hati-hati dalam memilih kawan. Ya. Naam. Wa man yuqa bitanata su'i faqad uqiya. Maka barang siapa yang dijaga daripada bitanah su', yaitu tadi tukang bisik nang buruk, faqad uqiya, maka sungguh ia telah dijaga oleh Allah. Wal ma'sumu, adapun orang yang maksum. Maksum artinya orang yang dijaga apa? Man asamahullahu ta'ala, orang yang melindungi kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah maksum. Maksumnya Nabi itu, Nabi kan maksum, dan memang Nabi terjaga daripada kejahatan, terjatuh kepada perbuatan yang kada benar. Maksumnya kita ini dilindungi oleh Allah, tapi kada seperti maksumnya Nabi. Allah menjaga, alhamdulillah, kada terumpat ke sana, kada terumpat ke mana. Alhamdulillah, bersyukur. Jangan mencela tapinya. Mantang-mantang kita kada terumpat, kalau menyambati orang nang tagawi itu jangan. Ya. Karena bisa aja terbalik. Karena kalau Allah hendak membalik gara-gara kita menyambat orang itu, bisa aja kita nanti kasih itu pulang kena. Naudzubillah ya. Maka oleh karena itu dijaga, jangan sampai menyambat orang. Perbuatannya mungkin kita kada ketujuh, tapi kalau orangnya jangan disambat. Ya, seperti itu. Wal ma'sumu, dan adapun ma'sum, man azamahullahu ta'ala, semoga kita dijaga oleh Allah daripada terjatuh kepada perbuatan-perbuatan nang dimurkai Allah, nang dibenci oleh Allah, dan kita dijaga untuk selalu kepada taat kepada Allah dan mengikuti kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Habis kisah Nabi lawan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, yang mana intinya apa? Tentang tadi kehidupan Nabi, bahwasanya Nabi itu selalu ada mengalami lapar. Wa an Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu qala. Dan kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu daripada riwayat Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu qala, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aituni, itu artinya apa? Sungguh aku telah melihat diriku
Sungguh aku telah melihat diriku, wa inni dan sesungguhnya aku la sabi'u sab'atin, yaitu sabi'u sab'atin, orang ketujuh daripada yang nomor 6. Jadi ada 7, 6, lalu aku orang ketujuhnya. Tuh maksudnya. La sabi'u sab'atin, orang ketujuh daripada yang nomor 6. Ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau bercerita, malana ta'amun, tidak ada terhadap kami ta'am, makanan, illa warakus syajari, kecuali daun pohon. Ini ketika awal beliau bersama dengan 6 orang tadi masuk Islam, dan permulaan ini kondisi sangat-sangat prihatin. Sampai-sampai kada ada yang dimakan kecuali daun pohon. Dan daun pohon itu pulang rasanya kan ada disebutakan padas. Hatta takarrahat, sehingga sampai akhirnya apa? Luka asdakuna, ini ujung-ujung daripada bibir di sini lukaan karena apa? Memakan daun-daun itu tadi. Zahara fi jawanibi, nampak di sisi-sisi afwahina, mulut kami, kuruhun, luka-luka, min khusunati, daripada kasar dalikal waraki, daun tadi itu, wa hararatihi, dan pedasnya daun itu. Jadi daunnya padas, kemudian karas pulang. Tapi karena kada ada lagi yang dimakan oleh beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau daun yang kita makan masih nyaman-nyaman daunnya. Daun apa? Bayam, daun kangkung, banyak daun-daunan, masya Allah nyaman aja. Manusia ini memang termasuk pemakan segalanya. Kalau harimau sebatas makan daging aja, kada ada harimau makan daun-daunan, kada ada. Kuda, kambing sebatas makan rumput aja, kada ada kambing makan daging. Tapi kalau manusia, daging dimakan, rumput dimakan, daun dimakan, buah dimakan, habis seberataan. Kelihatannya aja biasa, mengalahkan harimau sebenarnya manusia. Faltaqattu burdatan, lalu kemudian aku mendapatkan burdah, selendang. Itu kain yang ada garis-garisnya. Ini burdah, juga dinamakan burdah, itu sejenis selendang. Yang mana bergaris-garis, ada khutut, ada garis hitam, kemudian warnanya putih atau apa, lalu itulah namanya burdah. Lalu ujar Sidin, di waktu itu ketika tadi kelaparan, kemudian makan daun-daunan, embeh itu ada dapat burdatan, selendang, faqasamtuha, lalu aku membaginya. Baini, antara aku, wa baina Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqasamtuha, aku bagi burdah tadi, selendang tadi itu dibagi dua, berdua lawan Sa'ad tadi. Aku lawan Sa'ad dibagi dua. Karena ada nama apa-apa itu kan. Itu gantar sarau. Fattazartu binisbiha wa atazara Sa'dun binisbiha. Lalu kemudian apa? Embahnya ditatak dua. Lalu ujar Sidin apa? Fattazartu, maka kemudian bersarung aku, atau menjadikannya sarung, binisbiha, setengahnya. Sepanggal tadi gasan aku, sepanggal gasan Sa'ad. Lalu kemudian sepanggal tadi aku ulah, ittizar itu seperti sarung. Wa'tazara Sa'dun, dan kemudian menjadikannya sarung, Sa'dun binisbiha, setengah-setengah. Ya Allah, berbagi dua. Hari ini kan ada kalau nang tapih bagi dua lawan kawan. Bahkan kelebihan tapih, masya Allah. Wah, ini sampai-sampai tapih bebuangan banyak. Amun bahari tapi itu sampai nang apa, lenyak sampai buruk pada itu. Wah, ini kada lagi sudah alhamdulillah. Karena orang berbagi tapih banyak. Apalagi bulan puasa para harinya, masya Allah, tapih masya Allah. Hanyar-hanyar.
Hari raya karena masya Allah tapihnya masya Allah. Oh, merek-merek nang terkenal tuh bang keluaran. Nah, tradisi mungkin sudah pernah disampaikan tradisi di Hadramut kalau hari raya itu make tapih capnya kada dibuang. Kita di sini kedua nih kalau masih capnya bandak tuh asupan. Kalau di sana justru masya Allahnya kebanggaan. Kenapa? Tahaddus bi ni'matillah. Artinya apa? Biar capnya itu gugur serongan, kada dipacu kada. Sampai berapa hari dipakai atau gugur serongan maka biar saja. Nah, kita di sini kan harapan wani supan tuh bang pasti lawan nama komentari banyak. Ya. Ya. Apalagi kalau merek larang bang. Seandainya kita praktekkan itu masya Allah cap macam-macam. Kalau tapih ini ada gajah duduk, gajah mereng, gajah macam-macam gajah itu aja macam-macam sudah pian. Gajah ulun dulu pernah dapat tapih judulnya apa mereknya gajah baris. Jadi gajah bersusun lalu dengan mereknya gajah baris. Itu gajah duduk sudah mulai bahari kan gajah duduk. Itu kena ada wadimor macam-macam masya Allah tapih. Alhamdulillah nikmat kita nikmat. Dan ulun yakin pondokan pun wah ini kadang bisa tapi sebuting itu atau 2 buting lah hari ini pakai itu sebuting ditapas karena itu dipakai ini tapas asalnya kadang sudah sepondokan itu apalagi nak ada pondokan. Kenapa? Masya Allah sudah nikmat luar biasa. Bahkan pondokan wah ini pun tapinya larang pada perguruan. Kalau saingan guru pondokannya BHS guru masih gajah duduk, katanya gajah duduk juga. Ya, kada apa-apa, kada masalah. Cuman untuk apa supaya jangan terlalu menyolok, maka kalau masih menuntut ilmu itu sederhana aja dulu. Tapi nang sederhana, jadi kan biar menjamurnya kada repot, kada perlu digosok. Tapi ada kalau nang seumur hidup kada perlu digosok ada tuh, tapi nang kain apa tuh ngarannya tuh nang licin nang itu seumur hidup tulisannya sama rinda asli pulang. Tapi biar kada digosoknya kada mau apa? Kada mau kumal. Nah itu cocok buat pondokan sebenarnya itu. Dijamur setumat kering, kawa pulang dipakai. Tapi kalau nang larang-larang insya Allah kena kalau sudah tuntung sekolah lalu jadi ya mengajar silakan menikmati pulang waktunya. Tapi kalau sebelumnya sederhana aja dulu masih menuntut ilmu ya sederhana. Naam. Fama minna maka tidaklah dari kami fama minna tidaklah ada dari kami min ulaika sab'ati daripada mereka yang 7 ahadun satupun. Jadi fama minna ahadun min ulaika sab'ah tidaklah ada seseorang pun dari mereka yang 7 itu illa melainkan wa huwa amiru misrin minal amsar illa melainkan apa wa huwa menjadi ia amir. Nomor 7 tadi kawanan sidin seberataan jadi pemimpin melainkan apa menjadi seorang pemimpin di salah satu kota. Jadi berpisah maka setiap orang rata-rata jadi amir pemimpin. Berkat apa? Berkat sabar seadanya lalu Allah angkat. Tapi walaupun jadi pemimpin mereka tetap hidup sederhana, kadang lupa diri. Karena siapa yang mendidik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendidiknya adalah orang yang terbaik, maka hasilnya pun adalah yang baik seberataan. Nah, jadi sebagaimana ada kan apa ceritanya Datuk Kalampayan dikira dengan apa 3 serangkai apa atau 4. Beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, kemudian Syekh siapa? Yang Al-Bugisi. Syekh siapa? Abdul Wahab Al-Bugisi. Terus satunya lagi siapa yang keempat ini? Yang Betawi. Orang Betawi. Berempat. Ini menuntut ilmu bersama-sama berempat bahkan berikrar. Kada bulik kecuali alim berataan. Dan subhanallah bulik seberataan jadi orang hebat. Saya Muhammad Arsyad siapa yang kada kenal?
Zuriat beliau Masya Allah. Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini juga jadi orang yang alim. Kitab beliau dibaca di karangan beliau, yaitu kitab apa? Syiarus Salikin. Namun ceritanya beliau itu berangkat ke daerah Thailand, berjuang di sana melawan orang-orang kafir dan meninggal di sana. Itu makam beliau. Kemudian Syekh Abdul Wahab Abu Gisi ini juga jadi orang alim. Kemudian yang satu tadi Betawi itu ngarannya siapa? Seberataan, subhanallah, jadi orang-orang hebat. Nah ini 7 orang seberataan jadi pemimpin yang mana walaupun jadi pemimpin mereka tetap hidup sederhana. Makanya perkataan beliau wasatujarrabunal umara'a ba'dana, dan akan diberi cobaan pemimpin-pemimpin ba'dana setelah kami nanti. Itu apa? Diberi kekayaan dan akan tahu bagaimana menghadapi kekayaan dunia. Karena apa? Mereka sebelumnya kena merasakan pahitnya hidup, lalu langsung nyaman pemimpin-pemimpin itu. Sedangkan ini sahabat, mereka ini sebelumnya sakit, jadi kadang-kadang hendak berpoya-poya itu kadang. Dan didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Anasin, dan kemudian daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi ma yukhafu ahadun, sungguh ditakutkan aku, laqad ukhiftu, ditakutkan aku, fillahi, yaitu dengan menampakkan Allah, wa ma yukhafu ahadun, dan tidak ada ditakutkan ahadun, seseorang seperti takutnya aku. Jadi maksudnya di sini Rasul menceritakan, aku ini pernah dinampakkan oleh Allah sesuatu yang aku takut, yang mana orang lain tidak pernah dinampakkan dengan rasa ketakutan seperti itu. Perjalanan hidup Rasul ketika berdakwah bagaimana? Sidin Serongan dulu asalnya berdakwah, lalu mulai ada yang 4, seikung, berdua, bertiga. Ini dalam ancaman terus, dalam tekanan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kata beliau maksudkan. Walaqad udzitu fillah wa ma yu'da ahadun, dan sungguh aku udzitu, disakiti aku di dalam membela agama Allah, wa ma yu'da ahadun, dan tidak ada yang disakiti ahadun, seseorang pun seperti aku disakiti. Walaqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin mali wali bilalin ta'amun. Walaqad atat, dan telah lewat, alayya ke atasku, 30 min baini lailatin wa yawmin, 30 daripada malam dan hari. Maksudnya apa? Lewat 30 hari terhadap aku, malia, tidak ada apadaku, wali Bilal, dan juga kepada Bilal, ta'amun, makanan, ya'kuluhu, yang memakannya, zu kabidin, orang yang mempunyai hati. Maksudnya makhluk nang sejenis makhluk yang mempunyai hati, kadada makanan yang kau dimakan. 30 hari berlalu kadada sesuatu makanan yang kawan dimakan seperti makhluk yang mempunyai hati. Illa, kecuali makanan yang ada, syai'un, sesuatu, yuwarihi, yang menyembunyikannya, ibtu Bilalin. Ibt itu apa? Nih, ketiak. Ketiak Sayyidina Bilal kau menyimpannya makan itu, menggapit maksudnya. Karena apa? Saking sedikitnya diandak di sini, kau disembunyikan. Itu jarang dimakan selama 30 hari. Saking kedadanya. Nah ini ketika disebutkan bahwasanya ini Nabi ketika bersama Sayyidina Bilal itu berhijrah ke Taif kalau tidak salah. Qala al-musannif fi jami'ihi, berkata musannif fi jami'ihi, di dalam kitab jami' itu al-jami' as-sahih Imam Tirmidzi. Makna hadzal hadis, arti daripada hadis ini, annahu, bahwasanya ia, innama kana ma'a Bilal, sesungguhnya Rasul itu bersama Sayyidina Bilal, hina kharaja, ketika keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Makkah, dari kota Mekah, hariban, melarikan diri.
Jadi Nabi bersama Sayyidina Bilal keluar dari kota Mekah menghindari daripada gangguan orang-orang kafir. Di keluar. Wa ma'a Bilal, dan kemudian ketika keluar itu wa ma'a Bilal minat ta'am, dan kemudian ada bersama Sayyidina Bilal makanan mayuarihi, sesuatu yang menyembunyikan atau menyimpannya Sayyidina Bilal tahta ibtihi, di bawah ketiak Sayyidina. Sedikit bandar berarti. Amun kau diandak di sini itu berarti dikit bandar kalau makanan. Ya, kayak roti tadi sebutin andak sini kau aja kalau. Coba kalau seandainya nasi bebungkus diandak sini tangali sedikit, apalagi nasinya 4 bungkus. Kada kawa diandak di ketiak kecuali begantung. Nah, ini subhanallah ya, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat itu hampir kebanyakan Rasulullah itu lapar. Kadang kayak kita alhamdulillah kebanyakan kanyang. Makan berkali-kali alhamdulillah. Maka kita ini makamnya apa, tinggal makam syukur aja. Banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada Allah. Jangan lagi banyak mengeluh, syukur sudah banyak. Karena kan ada kekurangan apa-apa kita alhamdulillah. Pakaian cukup bahkan lebih. Makanan alhamdulillah cukup bahkan lebih. Minum alhamdulillah kada ada kurang. Kalau masih mengeluh juga berarti kada ada syukurnya kita. Seandainya kekurangan yang masih dalam tahap normal aja, batasan normal aja kurang. Kurang apa misalnya? Ya kurang banyak, bukan kurangnya kada ada, kurang banyak. Ada aja duit cuman kurang banyak. Nah, kurang banyak itu karena membandingkan lawan orang banyak. Coba bandingkan lawan orang sedikit, kita ini banyak. Bandingannya kok ada orang sugih ya kalah ya kita. Coba bandingkan lawan orang yang miskin. Insya Allah syukur aja kita. Makanya banyaki bersyukur, banyaki bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan pernah berhenti mengucap alhamdulillah. Semua yang diberikan oleh Allah hendaklah kita syukur. Alhamdulillah. Mulai bangun guring kita sudah disuruh Bapak mengucap alhamdulillah. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ini hanya bangun guring kita kada ada apa-apa. Nikmat apa yang kita dapat? Kita kada sadar. Bangun dalam keadaan hidup itu nikmat sudah kita. Ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kita mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kembali. Guring itu kan mati. Alhamdulillah Allah hidupkan pulang, maka kita bersyukur. Pertama yang diucapkan alhamdulillah. Makanya banyaki bersyukur. Malam ini kita kau duduk di sini, kau mengaji, kau sembah yang berjamaah, alhamdulillah. Imbah itu pulang disurungi kupi, disurungi wadai, alhamdulillah. Imbah tuntong sembahyang isya kena mungkin disurungi pulang makanan, alhamdulillah. Amun ada. Nya kada pun alhamdulillah juga kada apa-apa. Ya, amun ada. Wa an Anas radhiyallahu taala aidan, dan juga daripada sahabat Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami, tidaklah terkumpul indahu di sisi beliau, ghadaun makan siang, wala asyaun dan juga makan malam. Min khubzin, daripada roti, walahmin dan daging, illa melainkan ala dhafaf, kecuali dalam keadaan ala dhafaf, itu maksudnya apa? Bersama tamu. Jadi makan siang semacam aja jenisnya, mbahnya roti aja, kalau daging aja. Nah, terkumpul itu kapan? Ketika apa? Ketika ada tamu hanya kena daging lawan roti, atau daging kena ada nang lain-lain. Itu maksudnya ada dua jenis. Kalau kada ada tamu sendiri atau lawan keluarga semacam aja makanan. Kita bermacam-macam anwa, berjenis-jenis makanan kita. Daging, ayam, intalu, iwak, tempe, tahu, prasmanan. Undangan ke pengantin kan banyak nih. Wah, ini prasmanan beratan pengantin, seberataan di kaut. Imbahnya di kaut kada dimakan, kada dihabiskan. Siapa yang menghabiskan makanan ini?
Ini ulun melihat serongan, ya Allah, hibak bajubung piring. Masuk ke dalam ruang PIP, duduk di ruang PIP, duduk makan. Sekalinya sedikit aja makan, tinggalkannya. Curang, ya Allah, ini mubazirnya luar biasa. Nafsu benar hendak dirasai beratan, tapi kena dimakan. Imbah itu mengambil pulang nang lain makanan-makanan ini, wadai, es krim, pencok, buah segala macam. Diambilinya imbah tuntung. Sedikit-sedikit aja dimakan. Allah. Siapa yang mau makan? Iya kalau nangki itu orang alim, orang soleh, tuan guru misalnya makan sidin banyak di kaut sidin. Mbak Tuntung, kada dimakan sidin. Banyak nama ambil berabut. Itu tuan guru. Kalau ini tuan takur makan. Siapa nama ambil? Jadi pertimbangkanlah. Kalau seruan jangan sampai terbuang-buang. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi bazar itu saudaranya syaitan. Ada kalau istilah bazar-bazar aja. Itu saudaranya syaitan itu bazar itu. Mubazir dari kalimat mubazir, membuang-buang harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mencontoh, kita sudah ya mungkin memang kondisi zaman kita paling kadang-kadang kita sedikit-sedikitlah mencontoh kepada apa yang bisa kita kau contoh dari Rasul kita ambil. Kalau dalam makanan ini kayaknya sudah makan roti aja pian kau lah. Kada apa-apa roti lon banyu dingin bener aja. Bisa-bisa kau tertaguk. Rote, apalagi rote kayak di Arab, rote karas, nang diculuk ke banyu dulu hanya lama. Kita rote masih nyaman, alhamdulillah lembut. Ya, kalau kita mau umpati Rasulullah, Allah. Atau makan kurma aja, orang kita makan kurma aja, kada makan ngarannya. Orang Indonesia kalau kada makan nasi, kada makan ngarannya. Di Arab ada bubuhan Indonesia kan mengaji di Mekah. Lalu kemudian mengaji satu tempat kalau kada salah di Said Muhammad Maliki. Imbah itu Said Muhammad kedatangan tamu dan pada malam itu waktu asya sudah waktu makan malam. Lalu ujar Said Muhammad bapak daun tamu sob Indonesia, lihat orang Indonesia. Indonesia kalau kada makan nasi itunya kada asya lagi kada makanan. Bujur orang tadi, wah bujur gerang, misalnya nek kada percaya. Lihat nih, coba kita coba. Akhirnya dikeluarkan kurma, makanan kurma. Bagi orang Arab itu sudah asya, makan malam sudah. Kurma, kemudian minuman, makanan sudah. Tuntung ambili, itu dudukan pendel, lalu Said Muhammad. Hati-hati. Kita takutnya orang Indonesia. Dalam bahasa Arab takut di sini, ta'asyaitum. Artinya apa? Sudah makan malam pakai buah nikam? Jawabannya serempak orang Indonesia. Belum. Padahal tadi diberi makan nih kurma itu kada makan. Macam saya hati. Adalah lain makan kada nasi kada makan orang Indonesia lagi. Walaupun kanyang jaba belum nasi kada makan ujiannya. Itulah Indonesia. Tapi kita bangga jadi orang Indonesia. Walau kayak apapun kita bangga Indonesia. Walaupun makan nasi tanpa iwak tetap bangga jadi orang Indonesia. Ad-dhafaf, makna dhafaf itu tadi kan illa ala dhafafin wa dhafafu kasratu aidil adyab. Makna dhafaf itu apa? Banyaknya tangan-tangan tamu. Jadi kalau ada tamu hanya nang belabih tadi makannya. Dan memang kalau ada tamu itu kan makanan itu kada dihisab. Jadi disebutkan bahwasanya makanan yang kita kada dihisab di hari kiamat kalau seandainya kita menjamu tamu. Oleh karena itu sebagian ulama ketika ada tamu maka banyak makanan sampai kayak mudah kayak mau belabihan kalau kita melihat kenapa banyak benar. Karena apa? Ketika disuruh kepada tamu makan sedikit. Biasanya mereka makan untuk keluarga, untuk semuanya, itu kada dihisab oleh Allah. Itu keuntungannya. Habis-habisan jor-joran, tukarakan seberataan, kambing, ayam, iwak, tukarakan. Padahal tamunya cuma bertiga, tapi jatahnya ini hampir orang 20. Makan cukup. Kan tamu bertiga, paling berapa habisnya? Sisanya apa?
kasan tuan rumah dan keluarga sini, dan ini kada dihisab di sisi Allah. Itulah keutamaan kalau kita menjamu tamu. Nah, kalau menjamu tamu banyak kalau memang ada rezeki banyak, supaya karena sisanya kita lawan keluarga makan kada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan giliran tamu sedikit benar, giliran seorang sekeluargaan banyak. Justru kita banyak kalau ada tamu. Pas lagi makan siang ada orang mengetok lawang tok tok tok. Wah iya. Ini cagar gangguan. Akhirnya diandak di atas lemari makanannya. Tamu masuk, pendek-pendek rupanya melihat tamu. Oh, pakai saya tadi ada ular panjang mana sampai ke atas lemari situnya. Lalu sopan tuan rumah. Fakana sallallahu alaihi wasallam la yajtami indahu al-khubz wal lahmu fil ghada'i wal asya. Fakana maka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u tidaklah berkumpul indahu di sisi beliau al-khubzu yaitu khubz roti wal lahmu dan daging fil ghada'i di waktu makan siang wal asya'i di waktu makan malam, illa kecuali idza kana apabila ada indahu di sisi beliau al-adyafu tamu-tamu, fayajma'uhuma lalu mengumpulkan keduanya itu roti khubus tadi lawan daging li ajlihim karena untuk mereka menghormati tamu. Itu untungnya kalau ada tamu ke rumah maka kada apa-apa kalau ada kelebihan berikan apa aja makan. Ya alhamdulillah kalau tamunya makan sedikit kada apa-apa, tapi kalau tamunya gancang juga berelane kada. Ada papanya kada ada ruginya juga kita memberi orang, memberi makan orang atau memberikan hadiah kepada orang kada ada rugi. Tetap ada hitungannya di sisi Allah. Walaupun kalkulasi hitungan kita mungkin kita berkurang, tapi sebenarnya kada ada berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa Naufal bin Iyas Al-Hudali wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini, jam 8 pas sudah ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di malam Selasa yang akan datang. Semoga pertama Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kemudahan dalam segala urusan, digampangkan apa yang kita hajatkan selama itu baik Allah gampangkan hajat kita seberataan, dan kemudian diberikan rezeki yang barokah, yang halal, yang banyak untuk kita bisa melakukan, memudahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang sakit semoga diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, jiran-jiran kita yang masih belum tergerak hati untuk menuntut ilmu bersama-sama, semoga Allah bukakan hatinya, ringankan langkah kakinya untuk sama-sama menuntut ilmu, supaya kita sama-sama kena berkumpul di sini dan juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع
في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا